Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah wa billah walhamdulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul alim. Bismillah wa billah walhamdulillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap dalam lindungan Allah dan nikmat-nikmat Allah dan karunia Allah. Semoga kita dapat memanfaatkannya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingatkan beberapa hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, mengingatkan dengan beberapa hal-hal yang baik maupun yang tidak baik, positif dan negatifnya. Semua itu akan terjadi dan akan nampak meskipun tidak terasa, tapi akan nampak, tapi akan bisa merasakan sekala kita mendapatkannya, sekala kita muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi tetap kejadian ini tidak akan bisa mengingkari, memungkiri, bahkan tidak akan bisa menghadang, terkecuali hanya pertolongan Allah, terkecuali hanya qudrat iradatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita diberudung dengan berbagai macam ujian dan cobaan di dunia ini, di sekala kita Allah menakdirkan salah satu timbulnya ujian dan cobaan, kita tidak akan mampu untuk menghadangnya meskipun kita tidak mau yakin akan terjadi. Jika Allah menghendaki kun fayakun, jelek akan terjadi, apalagi baik akan terjadi baiknya. Itulah hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu kisah ada yang dinamakan gunanya dalam berdoa, yang namanya doa pagi dan sore, yang bunyinya di antara lain sebagian yang saya suka amalkan, dan saudaraku yang budiman silahkan kalau mau mengamalkannya, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Itu kalau di antaranya doa pagi sore. Silakan Anda semua bisa beristiqomah, sore atau pagi, mau kapan saja silakan, atau setiap ada sholat silakan istiqomahkan, dibaca dengan 3 kali. Insya Allah kita akan terhindar dari dengan berbagai macam-macam masalah atau musibah lahir dan batin di sekala kita mau kemana atau lagi di mana saja. Saudaraku yang budiman, di antara lain ada salah satu sedikit kisah misterius ya, yang dinamakan udah pada tahu, udah pada tidak asing lagi, yaitu kisah sebuah tempatnya, gudangnya salah satu tempatnya kecelakaan lalu lintas yang dinamakan tol, istilahnya Cipularang atau enggak tahu alam ya, pribadi enggak tahu, yang istunya di situ banyak terjadi kecelakaan, baik kecelakaan beruntun atau kecelakaan tunggal. Bahkan menurut warga sekitar, enggak saruh tabrakan, enggak harus kecelakaan beruntun, kadang-kadang tiba-tiba ada kendaraan keluar dari jalur, kadang-kadang ada orang meninggal di luar area perkebunan jauh daripada kendaraannya, tahu-tahu dah ada yang meninggal yang tidak masuk akal, baik yang tidak ketahuan oleh manusia. Seketika itu banyak hal-hal di luar nalar bagi orang yang pengendara, bagi orang-orang yang melihat juga, yang pada intinya banyak kecelakaan, baik 1 bulan sekali, apalagi 1 tahun sekali, pasti ada salah satu korban di era itu. Ada salah satu pengalaman sedikit yang dialami di daerah situ ya, mungkin karena hati dan penasaran, karena
pikiran dan sugesti juga, pengen tahu apa-apa di situ yang tidak kita ketahui. Di salah satu waktu itu pulang dari Purwakarta ya, sama temen, sama supir juga di sana, ada 2 orang, 3 sama saya. Setelah masuk ke tol itu, pribadi pesan sama supir, satu hal, kalau tercium nggak tahu walau alam kilometer km berapa, pokoknya setiap masuk km berapa ada salah satu tercium wangi-wangian, di antara lain wangi bunga seroja, bunga sedap malam, pokoknya bunga melati. Tolong jangan lirik kanan kiri, fokus pengendara depan ya, kalau bisa berdoa. Apalagi ada bau bau bangke pernah, bau kayak orang apek pernah, bau kayak orang gimana, orang gak mau mandi pernah. Itu jikalau menemukan di dalam kendaraan, baik supir terutama, baik penumpang, tolong jangan istilahnya banyak bicara, terutama supir jangan banyak tengok kanan kiri. Kenapa? Karena situlah akan mengecoh seorang pengendara, akan mengecoh, akan mengganggu kepada orang-orang yang penumpangnya yang lagi lemah dalam tubuhnya ya. Makanya gunanya berdoa di situ ya. Pernah mengaman salah satu ya, sedikit tapi agak aneh gitu ya, nggak tahu walau alam, perasaan pengen tahu dan sugesti juga pengen tahu yang namanya jalur apa yang benar-benar angker dan benar-benar berbobot gitu ya. Dan cuman sebelum berangkat pesan gitu aja, kalau kita mendengar kita mencium salah satu wangi atau bau, tolong dengan bicara dan fokus pengendara, pesan gitu aja. Bisa kita itu yang pertama, kita merasakan, nggak tahu walau alam kilometer berapa, kita merasakan itu pertama ada tercium aroma bunga ya, begitu lama sekali. Nah, di situ ya pribadi ke belakang ya, teman suruh ke depan, ya di belakang sendiri. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, tolong selamatkanlah dengan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas-sami'ul 'alim. Setelah baca itu ya kita merem, kita kejam sedikit ya. Di situ kita perasaan udah lain, beda kenapa? Kita kayak mimpi tapi bukan mimpi. Saya sadar karena bukan mimpi gitu ya. Ya, tapi sadar kita dalam berkendara sadar gitu. Dan cuman di alam mimpi itu tidak seperti alam lahir ya. Di tol itu kencang, tapi di situ kita naik kendaraan, tapi kita kayak kendaraan kita melambat, sebenarnya melambat. Saya lihat ke belakang, ke kanan dan kiri itu kok bukan air perkebunan di situ sebenarnya, tapi ada salah satu, bukan kampung lagi, perkotaan ke sebagian situ ada perkotaan, bangunannya mewah, ada perkotaan bangunannya sederhana, ada zaman dulu juga ada di situ. Dan di situ ada banyak yang hancur ya. Banyak yang hancur, banyak yang bangunnya itu terobos, banyak yang dipakai, banyak yang terpakai oleh jembatan itu. Pada intinya di situ ada salah satu tempat terpenting, ada salah satu tempat istilahnya kayak situ ya. Kayak situ, di situ tempat yang mandi banyak yang mandi, banyak yang wisata, banyak yang di situ banyak yang kulit yang gak jelas banyak di situ, yang cantik ada, yang jelek, yang serem juga di situ banyak, dan juga banyak yang berwujud bukan manusia, berwujudnya itu adalah binatang kalau nggak sih.
Berarti di area itu banyak, intinya banyak negara, banyak istilahnya perkampungan yang hancur kena pembangunan itu. Itu di daerah terrame, di daerah terpopuler di daerah situ ternyata. Bahkan ada salah satu gunung yang dinamakan salah satu negara siluman kalau nggak salah itu, kalau istilahnya apa nggak tahu, gunung hijau nggak tahu gunung apa di situ. Bahkan daerah situ menyambung ke daerah situ, bahkan sambungannya ke daerah situ itu telah terputus sebenarnya itu. Makanya jangan heran kalau ada istilahnya satu tahun sekali ada aja salah satu korban istilahnya, baik tabrakan, baik hilang entah di mana. Kadang-kadang nggak tahu menau, ada di hutan, kendaraannya di luar jalur tanpa istilahnya menabrak, tahu-tahu di pinggir udah meninggal. Itu pasti ada aja. Bukan untuk mengetahuinya kita lagi gini, kata orang-orang situ pasti. Bahkan ada yang ngomong tapi tidak ada perempuan yang bicara, itu yang wanginya itu kayak bunga melati. Kalau dilihat ada salah satu perempuan gitu ya. Tapi itu kayaknya baik ngasih tahu ya. Ngasih tahu, bahkan tolong kalau mulai masuk tol, tolonglah kalau berpesan berdoa yang benar. Yang pertama, jangan tidur di mobil. Yang kedua, ya pengendara istilahnya halus, istilahnya eling ya. Kenapa? Dari mulai tol ini sampai semua tol istilahnya bangsa-bangsa di situ, bangsa kami kata dia itu setiap hari berkeliaran sebenarnya itu ya, setiap hari berkeliaran, terutama di pusatnya di daerah sini. Bahkan kecelakaan bukan di sini, di arah sana, tetap ditariknya di arah sini sebenarnya. Kilometer berapa tapi diambil daerah sini kalau istilahnya korin-korinnya itu sebenarnya. Makanya pesen jangan lupa istilahnya berhati-hati dan berwaktu. Kenapa? Bangsa-bangsa kami di sini kadang-kadang murka, kadang-kadang marah gitu. Itu ada saatnya, ada waktunya, karena tempat-tempat bangsa kami udah tidak ditempati dan banyak yang hancur karena istilahnya ulah-ulahnya manusia. Waktu zaman dulu mungkin wallahu a'lam zaman pembangunan tol itu ya. Sehingga pantas ya, ada salah satu tabrakan beruntun kayak gimana yang menimbulkan pasti ada satu perkorbannya di daerah situ sebenarnya. Bisa ketika itu diperlihatkan sama ya beberapa negara, beberapa tempat, beberapa induk, beberapa kaputren di situ, beberapa tempat-tempat pos-pos bagi mereka itu banyak yang hancur. Makanya jangan salahkan kami kalau ada apa-apa. Setelah itu emang tercium, kita melewati salah satu area, misalkan kampung sebelahnya kok wujudnya menyeramkan gini pakainya gini, terciumlah aromanya nggak enak gitu. Aromanya nggak enak, kadang-kadang bau bangke, kadang-kadang bau apok gitu ya. Kadang-kadang kita melewati ke arah yang bagus-bagus, banyak yang cakep-cakep, tapi wujudnya aneh-aneh, itu ada bau-bau istilahnya kayak bau-bau apa ya, kayak bau asem, bukan bau asem, itu bau anyir ya, itu bau asem itu ya, itu anyir perempuan gitu. Berarti itu adalah salah satu negara siluman ular pakai Mandara itu. Kadang-kadang melewati ke arah yang kesempurnaan berwujudnya manusia, ada bau wangi-wangi kayak minyak melati, kayak bunga, itu sedap malam, kayak bunga kemboja itu. Jadi setiap kita istilahnya melewati area mendukungi negara yang bagus saja ketahuan dengan apa wangi-wanginya itu sebenarnya. Makanya jangan heran kalau kita istilah ya berkendara di arah situ tiba-tiba bau bangka, itu kita melewati air ya penghuninya istilahnya penghuninya yang gak baik. Jangan heran kalau kita melewati wangi-wangi kayak minyak bagus, berarti kita melewati negara istilah wujudnya baik di sana. Itulah yang saat itu yang sedikit rekam istilahnya ketahuan. Setelah itu ya alhamdulillah dapat istilahnya informasi
tidak terjadi apa-apa. Tahu-tahu kita udah sadar masuk pada larang gitu ya. Kayaknya pribadi saya di situ tidur sejenak, tapi ini bukan tidur, tahu sebenarnya lewat tahu gitu. Dan bangun kita bisa, karena kita lagi di alam sana ya, di alam batin itu. Hadirin ya rahimakumullah, saudara yang iman yang beriman, itulah kita gunanya berdoa. Gunanya berdoa itu berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bangsa yang lain kita menghormati kepada orang-orang yang beriman, yang selalu melibatkan Allah dalam suatu perjalanannya, baik berdoa lahir maupun batin kita. Sekian dan terima kasih sedikit salah satu pengalaman yang mudah-mudahan salah satu istilahnya tamsil, tidak lain kita kemana saja harus berdoa siang dan malam. Itulah gunanya berdoa dan manfaatnya berdoa. Kita akan salah satu mendapatkan rahmat dan pertolongan, salah satu dan keselamatan di dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.